buku Halo Balita ini dia wipe and clean. Jadi misal kan kalau anak kecil tuh hobi banget ya coret-coret ya, misal nanti anak-anak nyoret-nyoret pakai pulpen, pakai spidol, itu bisa dihapus, bisa dilap pakai tisu atau lap basah. Jadi... Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hanif Alifah Kurniawati, MPD, Mamah Penuh Doa dan Duit. Amin. Oke, sekarang jam 2:30 dini hari banget. Oke, gak apa-apa. Aku mau kasih lihat, mau memperlihatkan, mau mereview satu buku favoritnya Raga dan Mama. Mana ya? Taram, Aku Anak Sabar, Halo Balita. Oh iya, jadi aku sampaikan ulang ya. Di Halo Balita ini sepaket Halo Balita ini memuat 3 jilid. Ada jilid self help, kemandirian, ada jilid value, dan ada jilid spiritual. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada buku Aku Anak Sabar ini ya. Kenapa aku pilih satu buku Anak Sabar ini? Karena kalau aku pilih semua buku akan makan durasi dan kerongkonganku bakal kering. Jadi kita pilih satu buku aja. Gitu. Oke, di sini Aku Anak Sabar oleh Ali Muahir dan tim ilustrator Pelangi Mizan. Nih ya, Halo Balita yang jilid value. Taram. Halaman pertama tidak lupa ada Bismillahirrahmanirrahim, karena semua yang kita lakukan itu termasuk ibadah kalau kita memulai dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada ini apa nih? Ini buku milik siapa gitu. Raga Rasi, cuman kalau aku tulisin lah. Oh, ngomong-ngomong tulis-tulis, buku Halo Balita ini dia wipe and clean. Jadi misal kan kalau anak kecil tuh hobi banget ya coret-coret ya, misal nanti anak-anak nyoret-nyoret pakai pulpen, pakai spidol, itu bisa dihapus, bisa dilap pakai tisu atau lap basah. Jadi nggak perlu khawatir bukunya Halo Balita dicoret-coret. Sini ada judul huruf-huruf yang besar, Aku Anak Sabar. Kemudian masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada identitas buku, samalah seperti buku pada umumnya. Nah, di sini yang keren ada halaman petunjuk orang tua. Di sini ada tujuan dan caranya. Tujuan kita mengenalkan sabar ke anak dan caranya kita mengenalkan sabar ke anak itu gimana gitu. Kalau kalian mau baca lengkapnya, punya bukunya sendiri ya. Kalau kalian tanya mau belinya di mana, kalian sudah tahu jawabannya kan? Di aku. Nah, kita langsung masuk ke cerita di sini. Ceritanya dimulai dari Salihah yang pengen punya buku yang meminta buku ketika ibu masih kerja. Nih kerja apa ya? Lagi nyatetin pengeluaran pemasukan nih, atau lagi nyatetin siapa yang daftar arisan, siapa yang beli cash, beli Halo Balita gitu ya. Ini ada Kumi yang ikut-ikutan Salihah. Di sini ada Salihah yang, "Ibu, aku mau beli buku yang ada harimaunya." Oke. Nah, nggak bisa sayang kalau sekarang, soalnya ibu nih masih kerja. Tapi Salihah mau sekarang, Ibu. Gimana ya? Nah, usahakan kalau kita tidak mengabulkan keinginan anak saat itu juga, usahakan kita ngasih solusi.
Tapi bukan janji palsu loh ya, bukan harapan palsu. Jadi nggak bisa sekarang, nanti ya tunggu ayah pulang gitu. Misal anak-anak lagi pengen nih beli mainan, nggak bisa, belum bisa karena Mas Raga belum punya uangnya, atau karena kemarin juga udah beli mainan. Jangan kasih harapan palsu kayak yang iya nanti beli tapi enggak gitu. Nah, gimana kalau kita nunggu ayah pulang? Oke, sambil nunggu Salihah main ya. Ibu selesaikan pekerjaan, Salihah coba susun puzzle-nya. Nanti nggak ada di teks sih. Nanti lama-lama masnya ada nggak sadar, ayah datang terus kita beli deh bukunya. Ketika ibu melanjutkan ngerekap arisan nih, siapa yang daftar arisan dan yang mau beli cash, Salihahnya marah-marah. Kenapa ya Salihahnya marah-marah? Kenapa Salihah marah-marah? Soalnya aku nggak bisa pasang puzzle-nya. Ini kan relate banget nih ya sama anak kecil. Jadi kalau sama lah kayak Raga dan anak-anak kita. Jadi kalau misal mereka punya mainan terus mereka lagi berusaha sesuatu nggak bisa gitu, pasti mereka marah kan. Ini gimana sih Ma, ini gimana pasangnya, gimana nih, gimana tuh. Nah terus kita sampaikan, di sini ibu menyampaikan, oh Salihah lupa kemarin itu cara nyusunnya ya. Sama nih, misal kita anak mau gambar atau anak lagi mau susun Lego atau susun balok, ya sampaikan, oh lupa po caranya, kan kemarin udah ya, lupa ya. Kita bisa nih mengingatkan sedikit, kasih clue-cluenya gitu. Terus disampaikan juga mengerjakannya dengan sabar ya, nggak marah-marah. Nanti kalau marah-marah tuh nggak bisa, yang sabar, yang pelan gitu. Sama kayak pernah ada satu yang aku juga jadi kayak reminder buat diri sendiri. Jadi waktu itu Raga lagi mainan balok gitu kan, terus aku lagi natein Rasi di kamar, Raga susun balok, mama ini nggak bisa mah. Yang sabar sayang, susunnya bisa kok, pelan-pelan, yang sabar. Terus Raga bilang gini, udah mah Raga udah sabar tapi nggak bisa. Terus aku langsung kayak tek gitu kan. Kadang kita tuh suka ngerasa kita udah sabar ya, tapi kok udah sabar tapi terus akhirnya marah gitu kan. Terus spontan aja aku jawab, ya kalau Mas Raga masih marah-marah berarti Raga udah nggak sabar, berarti itu bukan sabar. Sabar itu nggak marah-marah. Ya aku koyo ngandani dewe ngono lho. Ya bener, nek aku seh koyo kerasa gerusu, suka marah-marah, itu nggak sabar. Maksudnya kalau kita sabar itu ya nggak bisa kita bilang aku tuh udah sabar tuh kan. Terus oke, kita lanjut di sini. Salihah pun mengangguk, tadi kan ibu udah sampaikan ya, kerjakan puzzle-nya, susun puzzle-nya nggak sambil marah, pelan-pelan. Kemudian Salihah tidak menangis lagi dan dia berhasil menyusun puzzle-nya tuh. Lalu dia kasih lihat ke ibu, Salihah udah selesai nih susun puzzle-nya. Nah, kalau si anak sudah berhasil mengerjakan sesuatu dengan sabar, jangan lupa kita kasih apresiasi. Wah, hebat, tuh kan bener, kalau sabar pasti bisa. Kalau nggak sambil nangis pasti bisa. Kalau nggak sambil marah-marah pasti bisa. Tuh, biar si anak juga semakin sadar kalau, oh misal aku mau mengerjakan sesuatu, itu nggak yang sambil marah, nggak yang sambil nangis, tapi harus sabar. Tuh.
Nah, nggak lama ayah datang nih. Assalamualaikum. Ayah datang, ayo ayah kita beli buku, ayo kita beli buku. Nah, karena tadi sudah disampaikan di awal ya, oh kita nanti beli bukunya kalau ayah udah datang ya gitu. Ya udah, tepati janji itu, jangan ingkar, jangan ngebiasain anak sama janji-janji palsu gitu, karena nanti si anak akan mikir apa yang disampaikan orang tuanya itu nggak bisa dipercaya, dan itu akan menumbuhkan rasa nggak apa-apa kalau kita bohong, nggak apa-apa kalau kita ngasih janji palsu gitu loh. Nauzubillah ya, kan kita nggak mau anak-anak kita jadi anak yang suka bohong, suka ngasih janji palsu gitu ya. Terus di halaman ini, nah di bagian akhir Halo Balita, setiap buku Halo Balita ini ada fiturnya nih, ada fitur flip flap. Nah, kalau ini saling ngerjakan puzzle-nya dengan sabar. Tuh, jadi bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan jadi salingnya jadi bisa menyelesaikan puzzle. Nah, di bagian akhir tadi di awal ada bismillah. Bagian akhir juga ada alhamdulillah selesai gitu. Ya, sekian review salah satu buku Halo Balita. Kalian udah tahu ya kalau mau beli Halo Balita di Mama Hanif. Gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa nulis di komen tentang saran-saran atau misal mau minta aku sharing apa gitu ya. Walaupun aku bukan expert, tapi yang aku sampaikan adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku bersama dua anakku, yang notabene dua-duanya masih balita, di rumah bertiga doang, dan di rantau yang nggak ada neneknya gitu, nggak ada support system lain selain ayahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.